Alright, video ini dibuat untuk menggantikan penjelasan terakhir. Mungkin ada kelas yang sudah pernah saya jelaskan, sebagian juga belum dijelaskan. Jadi ini semacam pengayaan terakhir sebelum meet, gitu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan apa yang harus kalian tulis untuk meet dan kalian bisa mulai mengerjakan saat ini juga. Saat meet tinggal dikumpulkan. Alright. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang materi terakhir, begitu kan? Problems and solutions, dan sebelumnya juga ada argument and discussion. Nah, jadi kalian akan diminta untuk membuat dua paragraf saja. Ini contoh, tidak mesti benar, begitu ya. Mungkin tidak nyambung dengan yang saya minta, tapi ini hanya contoh, begitu. Kalian hanya diminta untuk bikin dua paragraf dalam Microsoft Word. Satu paragraf 5-7 kalimat. 5 minimal, maksimal 7. Alright. Paragraf pertama nanti akan berisi tentang problems and solutions. Jadi, bagaimana kalian mengangkat masalah dalam introduction project akhir kalian. Jadi, dua paragraf ini merupakan bagian dari introduction atau bab 1 atau latar belakang dari project akhir kalian yang mau kalian usung. Saya belum punya ide untuk project akhir, tidak masalah, terserah apapun yang ada di pikiran kalian. Kalau memang sudah mulai, misalnya kalian memilih untuk business plan, gunakan ini sebagai awal dari introduction business plan kalian. Kemudian, kalau yang kemarin business methodnya sudah pernah diminta untuk membuat mini proposal, gunakan itu saja untuk introduction. Jadi yang pertama, di paragraf pertama adalah bagaimana kalian menunjukkan kemampuan kalian untuk mengangkat masalah atau fenomena apa yang terjadi sebenarnya, sehingga kalian perlu mengeksekusi, melaksanakan, atau melakukan penelitian atas gagasan tersebut, fenomena tersebut. Nah, jadi kemarin saya ada kasih contoh ke beberapa kelas, misalnya dalam masalah, anggaplah ini bisnis plan begitu, dan kalian diminta untuk, atau kalian memilih untuk mengangkat ide bisnis mengenai pengolahan ampas tahu, begitu kan? Nah, kemampuan si penulis dilihat dari pertamanya adalah bagaimana kalian mengangkat masalah apa yang sebenarnya terjadi sehingga kalian perlu mengusung ide bisnis plan ampas tahu tersebut. Misalnya, nyatakan dalam kalimat bahwa saat ini ampas tahu merupakan salah satu penyetor limbah terbesar di Pontianak, misalnya gitu. Itu masalah, begitu kan? Problems-nya, atau masalahnya adalah ampas tahu merupakan salah satu sisa produksi pangan yang hanya mampu terolah sebagian oleh masyarakat Pontianak, sementara sebagian besar lainnya berakhir menjadi limbah. Gitu. Problems-nya. Kalau lupa materi problems and solutions, silahkan lihat di folder Edmodo, sudah saya taruh di sana materi saya. Apa yang harus dimasukkan dalam satu kalimat. Jadi, atau struktur problems and solution itu paragrafnya seperti apa? Paparkan dulu masalahnya, kemudian tawarkan solusinya. Mungkin kalian harus diminta untuk mampu mengkritisi solusi yang kalian tawarkan sendiri. Kemudian ada solusi alternatif lain. Begitu juga mungkin ada kritiknya, tapi pada akhirnya kalian akan memutuskan untuk memilih satu solusi saja. Itu paragraf pertama, problems and solutions. Kalau memang kalimat pertama di paragraf ini adalah masalahnya, berikan komentar, blog, kalian blog, kemudian gunakan new comment. Oke. Nah, nanti akan muncul tabulasi di sebelah kanan, kalian isi ini apa problemnya, oh ini solutionnya, oh ini argumen melawan solusi A, dan seterusnya. Paragraf kedua itu adalah argument dan discussion. Sama modelnya dengan paragraf pertama, silakan lihat bagaimana struktur paragraf argument dan discussion di dalam file saya di folder Edmodo. Nah, setelah itu, di awal kalian harus tentukan dulu tema dan juga judulnya.
saya belum fix, belum tentu ini yang saya pakai nanti untuk project akhir. Tidak masalah. As long as you have ideas. Misalnya temanya tadi business plan, judulnya optimizing ampas tahu to support Pontianak economy misalnya, whatever. Nah, tema judul 2 paragraf yang terdiri dari paragraf 1 adalah problems and solutions, paragraf 2 argument and discussion, kemudian sisa materi yang pernah kita pelajari dari awal semester sampai kemarin itu terselip di dalam paragraf ini. Misalnya, penggunaan cohesion, conjunction apa yang digunakan, kemudian pronoun apa yang digunakan. Saya kasih contoh, jadi misalnya untuk pronoun. Pronoun yang pertama adalah this. Itu ada di baris ke-11 ini. This means, hal ini berarti. Nah, this itu dipakai untuk merefer kepada kata apa? Berdasarkan Annual Digital Worth menunjukkan bahwa kenaikan 2,6%, berarti this ini mengacu kepada increase of mobile users, kenaikan pengguna HP. Sediakan tabel seperti ini. Kemudian kalau memang ada comparison, misalnya contohnya ini, sebutkan juga comparison-nya, katanya apa, highest, di baris ke-14, tipenya apa, superlatif. Alright, yang paling tinggi. Misalnya ada lain, kemarin kan ada komparatif, bigger misalnya. Atau ada jenis similarity, untuk menunjukkan kesamaan. S, the same as, bla 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 bla. Gitu. Yang lainnya apa lagi? Nah, lihat materi yang sudah kita pelajari. Kayak tadi misalnya penggunaan conjunction. Buatkan tabel seperti ini juga. Conjunction, apa katanya di baris keberapa, itu conjunction untuk menghubungkan apa? Antar paragraf, antar kalimat, dan lain-lain. Itu saja berarti yang perlu kalian tulis. Nanti detail penulisannya, instruksinya saya akan upload di Edmodo. Silahkan dibaca, dibuat dari sekarang. If you have questions, tanya di grup kelas. Alright. Kalau personal chat, saya akan sangat lama membalasnya. Yang kedua, kalau lupa materi yang sudah kita pelajari kemarin, mungkin bisa merefer ke akhir video ini, nanti akan ada tautan ke materi-materi di pertemuan yang lainnya, gitu ya. Itu saja mungkin. I thank you very much. Good luck.